Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali dan akan kita renungkan firman Tuhan di dalam Minggu Advent yang kedua dalam ibadah tanggal 6 Desember 2020. Seperti pernah saya sampaikan bahwa ternyata minggu-minggu Advent menjelang perayaan Natal, menjelang hadirnya Tuhan Yesus di dunia ini, ternyata memiliki sebuah penghayatan tersendiri di setiap minggunya. Apabila minggu lalu di dalam perenungan kita, di dalam ibadah Minggu Advent yang pertama, kita merenungkan tentang pengharapan. Saat ini kita akan merenungkan tentang iman. Jadi di dalam Minggu Advent yang kedua ini kita merenungkan tentang iman, di mana iman dipahami menjadi sebuah hal yang disebut dengan kepercayaan, keyakinan, dan yang lain sebagainya. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya akan apa? Akan hadirnya keselamatan atau hadirnya Sang Mesias atau Juru Selamat di dunia ini. Nah, sekarang iman yang bagaimana Bapak Ibu yang akan kita renungkan di dalam Minggu Advent yang kedua ini? Karena minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita mempersiapkan diri menanti hadirnya Sang Juru Selamat. Makanya saat ini iman ini kita gunakan untuk persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Jadi secara gampang sebenarnya kita diharapkan untuk selalu beriman di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita saat ini tadi dipetik dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 ya. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Tadi Bapak Ibu sudah baca, sudah simak dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, di mana ini menjadi permulaan dari Injil Markus itu sendiri, yaitu tentang tokoh yang amat sangat terkenal, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu kenapa Markus memilih atau penulis Injil Markus menempatkan kisah ini di depan. Tentu ada tujuannya, dan tujuannya saya kira adalah untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa ternyata sebelum Tuhan Yesus hadir itu nubuatan-nubuatan untuk mempersiapkan diri ya, suara-suara untuk mempersiapkan diri itu sudah didengungkan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Walaupun kalau kita hitung, kalau kita lihat dari nabi perjanjian lama sampai dengan masuk dalam perjanjian baru, itu jaraknya sekitar 500 tahun sendiri. Dan selama masa kegelapan itu Tuhan Allah tidak mengutus nabi. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, itu Nabi Yesaya mengatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ternyata Yesaya menubuatkan bahwa akan hadir seorang juru selamat yang sebelumnya didahului dengan apa? Dengan persiapan yang sudah disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan inilah yang dikatakan di dalam ayat 1, Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kira-kira ketika kita mendengar kata Injil, ketika kita mendengar kata Injil yang sering kali kita dengar atau kita baca, apa yang terlintas di dalam benak kita, Bapak? Ketika kita mendengar Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes,
Injil Lukas, Injil Yohanes, kira-kira apa yang terlintas? Apakah kita kemudian akan mengatakan, oh, Injil berarti buku ini, berarti kitab, ya, kitab suci. Karena dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Ini sebenarnya tidak berbicara tentang sebuah tulisan, tidak berbicara tentang buku, tapi Injil tentang Yesus Kristus adalah berita-berita mengenai Tuhan Yesus Kristus, di mana pada waktu itu ya disampaikan secara lisan, secara omongan. Berita-berita tentang Tuhan Yesus Kristus itu disampaikan oleh dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang yang lain. Jadi di sini mengatakan bahwa ternyata Injil tentang Yesus Kristus anak Allah itu sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama, terlebih di dalam ayat 2 dikatakan seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi di sini ternyata Injil ini mengatakan tentang kabar yang menggembirakan. Jadi berbicara kabar yang menggembirakan tentang siapa? Yesus Kristus yang adalah ayat 1 dikatakan apa? Anak Allah. Jadi ini berbicara tentang kabar. Kabar yang begitu melegakan, begitu menggembirakan. Jadi perlu kita garis bawahi di sini, ternyata Injil atau berita tentang Tuhan Yesus Kristus ini adalah kabar yang membuat orang-orang itu pelong rasanya. Bukan malah kabar yang membuat tegang, bukan malah kabar yang membuat sedih, membuat emosi, tapi kabar yang membuat hati ini lega, plong rasanya. Inilah yang ingin disampaikan, karena kita bisa tahu apa yang diharapkan orang-orang Israel pada waktu itu tentang sebuah kebebasan, tentang sebuah pembebasan, begitu diharapkan selama beratus-ratus tahun. Mereka mengharapkan kebebasan, mengharapkan pembebasan yang tentunya akan membawa kehidupan mereka memasuki kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, akhirnya muncullah atau datanglah Injil atau berita yang melegakan tentang Yesus Kristus. Apa dikatakan di sana? Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi Allah sudah menubuatkan, dan memang utusan itu yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebelum dia datang, orang-orang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya kan? Dikatakan di sana kan, mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Mempersiapkan jalan bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam catatan bawah, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab buku, ya, Bapak Ibu kan bisa lihat di bagian bawah, ya. Di bagian bawah itu kan ada tulisan kecil-kecil, ada 1.2, 2.2, Maleakhi 3 ayat 1 dan seterusnya. Nah, coba kita cari di sini tentang yang ada pada ayat 3. Ya, berarti kan apa? Markus 1 ayat 3. Biasanya ditulis 1.23. Di sini ada ya, yang ditulis tebal. Markus 1 ayat 3 ternyata merujuk dari Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3 yang mengatakan tentang apa? Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun dan seterusnya. Ternyata penulis Markus itu mengutip atau merujuk dari Yesaya pasal 40 ayat 3. Apakah ini kemudian asal comot? Yang penting kata-katanya pas, yang penting kata-katanya itu bisa membangkitkan semangat, bisa memberi kelegaan? Tidak. Coba kita lihat Yesaya pasal 40, Bapak Ibu. Kita lihat
Yesaya pasal 40 di sana tadi langsung ayat 3. Coba kita lihat ayat 1, 2 dan 3. Yesaya pasal 40. Bapak Ibu bisa simak. Yesaya pasal 40 secara saya potong ayat 1, 2 dan 3. Dikatakan di sana, saya tidak akan bacakan, dikatakan di sana bagian kedua. Pasal 40 sampai dengan 48 dikatakan apa judul besarnya? Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata apa yang dikutip oleh penulis Injil Markus ini ketika dia menuliskan tentang Yohanes Pembaptis, dia juga melihat bahwa konteks dari Yesaya pasal 40 ini adalah pengharapan yang ada di tengah-tengah orang Israel yang ada dalam pembuangan. Mereka dibuang, mereka merasakan penderitaan yang luar biasa, tapi dikatakan apa? Keselamatan. Akan hadir sebuah keselamatan, akan tiba waktunya mereka akan pulang. Ya, akan tiba mereka waktunya akan pulang. Maka kemudian benang merah antara Yesaya 40 tentang orang Israel yang dibuang, yang kemudian akan pulang, dan hadirnya Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh Yohanes Pembaptis apa kira-kira? Ingat Bapak Ibu, orang-orang Israel mereka itu dibuang sudah sangat lama sekali. Nah, tentang persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, ternyata tidak hanya sebatas mempersiapkan jalan yang dalam konotasi atau pemikiran manusia yang nanti akan dilewati oleh Tuhan. Tuhan itu akan berjalan di jalan itu. Tidak terbatas di situ. Tapi apa? Mempersiapkan jalan untuk Tuhan adalah juga mempersiapkan diri kita untuk bersedia berjalan bersama Tuhan di jalan Tuhan untuk kembali pada hakikatnya, untuk berbalik pada Tuhan. Jadi jalan yang dipersiapkan oleh orang-orang Israel dalam konteks Yesaya 40 adalah jalan yang dipersiapkan untuk nanti orang-orang Israel, manusia, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, melalui jalan itu untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Jadi ternyata mempersiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya di dalam ayat 3 bukan sekedar kemudian, oh ya saya mau mempersiapkan jalan, saya mau membangun jalan, begitu jalannya jadi sudah ditinggal. Tidak. Tapi mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalan baginya adalah kita menjadi pelaku orang yang membangun jalan, tapi kita juga yang menjadi orang yang melewati jalan itu bersama dengan Tuhan. Jadi di sini ternyata bukan mengharapkan nek Natalan rame-rame ini tok, nek kebaktian salah itu, nek kebaktian busuk, tapi di luar ternyata busuk. Kan itu kan begitu. Seolah-olah kita sudah mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui kehidupan rohani kita. Berdoa tidak pernah putus, beribadah juga sregep, PA-ne nggih sregep, berbagi kepada orang lain juga sregep. Tapi itu hanya untuk pencitraan saja. Berarti itu kita hanya membangun jalan, tapi tidak melalui jalan itu. Padahal di sini yang diajarkan kepada kita adalah kita diajak untuk membangun jalan itu, juga diajak oleh Tuhan untuk melewati jalan itu bersama dengan Tuhan. Percuma kalau kita hanya sebatas menjadi kontraktor orang yang membangun jalan, tapi kita tidak bersedia untuk melalui jalan yang dilalui oleh Tuhan. Disinilah panggilan untuk kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bukan hanya kita menjadi orang yang pasif. Saya sudah bangun jalan kok berarti sudah. Tidak. Bukan hanya karena kita
kemudian berdoa tidak pernah putus, beribadah tidak pernah putus, kemudian kita bisa bertindak seenaknya, tidak. Tapi ketika kita membangun jalan untuk Tuhan melalui disiplin rohani kita, ya kita juga menghidupi apa yang sudah kita terima. Rohani kita itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu baru wujud kita bersedia melewati jalan itu bersama dengan Tuhan. Panggilannya kan di situ. Panggilannya adalah kita itu juga diajak untuk bersedia melewati jalan itu juga. Dan tentunya ketika kita bersedia melewati jalan itu, kita menjadi orang-orang yang berada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih ketika kita menyatakan, ya saya mau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka perjanjian keselamatan itu akan kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah agar apa? Kita itu siap menerima kehadiran Tuhan, juga siap untuk berjalan dengan Tuhan. Maka dari itu, siapkah kita untuk berjalan dengan Tuhan, atau kita hanya mau membangun jalan untuknya saja? Ya, kelihatannya bagus. Ya, saya mau membangun jalan, mau mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Tapi kita bersedia berjalan dengan Tuhan tidak? Kalau kita belum bersedia berjalan dengan Tuhan, nyuwun ngapunten, masih harus terus didengungkan, bertobatlah. Kita harus masih berbalik, masih harus melihat bahwa kita itu ternyata masih sekedar mengagungkan ritual saja. Makanya kita sergap ibadah, kita sergap berdoa, kita sergap ngirim renungan setiap hari lewat WA, SMS, dan yang lain sebagainya. Itu mempersiapkan jalan kita. Tapi sudahkah kita lalui jalan itu? Sebelum saya ngirim renungan tak batani sapa ngerti, itu juga menjadi berkat bagi saya. Ketika saya sergap ke gereja, saya sergap berdoa, di luar juga sergap untuk membangun relasi dengan orang lain, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu baru dinamakan kita membangun jalan untuk Tuhan dan kita bersedia berjalan bersama Tuhan. Maka mari di dalam minggu Advent ini, di dalam kita menghayati iman kita kepada Tuhan, kita dipanggil untuk mempersiapkan jalan dan dipanggil untuk beriman kepada Tuhan dengan kita bersedia berjalan dengan Tuhan. Jangan sampai kehidupan spiritual kita hanya sebatas spiritual rohani, tapi tidak terwujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati. Amin.